warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, kembali lagi setiap jam 3 sore kita Markombur. Kita akan bercerita tentang isu terkini yang paling tidak bisa memberikan edukasi, ya, menghibur juga kepada pemirsa di rumah. Jangan lupa nanti terus saksikan kami ya setiap jam 3 sore sampai jam 4, jangan pergi langsung ya. Nah, saya Putra Andika Siagian, kali ini ya seperti biasa pemirsa, saya ditemani oleh Gigi. Gigi, silakan Gigi, kita panggil. Kok sedih panggil Giginya? Bukan Sudah sedih. ada ekspresi bahagia gitu, bahagia apa nih? Zizi gitu ya. Gitu dong, Silakan harus Zizi. ekspresif dia ya, karena kita lagi ngobrol-ngobrol di Markombur Bang Putra. Betul. Tentu ini topiknya menarik, topiknya seru, kita juga harus semangat untuk membahas hal ini. Jadi kita Betul. harus tetap ekspresif dan tetap semangat pastinya. Asik. Dan saya mau nyapa pemirsa dulu terlebih dahulu nih, saya ucapkan selamat siang dan pastinya saya doakan semoga dimanapun Anda berada tetap selalu sehat ya. Dan pastinya harus wajib nonton Markombur ya, seperti yang tadi sudah di-advise oleh Bang Putra di Asik, awal, ya, pastinya siap, ya. Bang Putra. Nah, hari ini Bang Putra kita senang sekali karena kita bisa kembali lagi menyapa pemirsa dengan topik menarik adalah pentingnya pendidikan karakter sejak dini. Nah, Wah. kalau ngomongin soal pendidikan ini secara etimologi adalah proses di mana pengembangan individu dan juga kemampuan dari kekuatan individu itu sendiri. Dan kalau kita melihat dengan serba kecanggihan teknologi saat ini Bang Putra, tentu pendidikan juga wajib untuk kita punyai. Bahkan dari pemerintah sendiri juga sudah menyarankan agar mewajibkan pendidikan ini berjalan selama 12 tahun bahkan kalau bisa lebih dari itu ya. Sampai S1 ya disarankan. kalau bisa. Iya, ya. kalau bisa bukan S1 aja, S teler, Waduh, itu Oh banyak ya. ya S yang paling laku di Indonesia Nah ya. itu makanya kok jadi ngomongin makanan gitu ya. Oke pemirsa, daripada ngeblunder terus ya, kita langsung saja ini sudah hadir dengan topik menarik kita. Kembali lagi saya ingatkan pentingnya pendidikan karakter sejak dini. Sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara narasumber yang bisa diajak ngobrol-ngobrol pastinya dan membahas dan mencari solusi bersama, dan tentunya kita akan diedukasi juga nih nantinya dengan narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Dan ada siapa Bang Putra, silahkan diperkenalkan. Nah, di samping saya pemirsa, ini sudah hadir kakak kita, Kak Monika Ginting, SPC MPC CHA. Waduh, apa kabar ini Kak Monika? Luar biasa. Luar biasa ya. Selamat siang, Oke. Bang Putra. Selamat siang, Mbak Zizi. Iya, kakak ini selaku psikolog ya. Udah jelas lah, SPC MPC bahasa tukang es campur, ya kan nggak mungkin lah. Gara-gara es teler tadi ya, jadi es terus yang dibahas. Ya, di samping Zizi ada siapa? Silakan. Baik, nah kalau di samping Zizi ini ada seseorang yang sudah tidak asing karena memang bukan warga negara asing ya. Iya. Yang Di sini cantik-cantik itu sudah- ya, cantik-cantik. Nah gitu. betul, ini namanya, tapi beda Bang. Kalau Beda. itu Syahrini, ini Syahrani. Oh, kalau yang depan Syahroni. Banyak lagi Syah-Syah yang lainnya ya. Baik, di sini sudah hadir pendidik taman kanak-kanak kita, ada Kak Syahrani Anggraini. Iya. Selamat sore, apa kabar? Sore, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, pastinya Baik, harus nah sehat pemirsa, ya. Gigi, seperti biasa kita undang pemirsa untuk bisa menyapa kami atau yang bertanya melalui line interaktif kita di 0811 6100 386. Sekali lagi, boleh nanti tanya-tanya jawab ya Zia. Betul sekali, Bang Putra. Silakan telepon kami, tanya kepada kakak psikolog dan atau kakak guru kita ya. Ada di 0811 6100 386. Nah, baik, untuk pemantik seperti biasa, Abang akan bertanya duluan ini. Silakan Bang Putra. Kepada Syahroni lain di depan tadi. Kepada Kak Syahrani dulu lah ya kan. Kita silang nanti ya kan. Nah, Kak Syahrani selaku guru, pasti pendidik ini guru lah ya kan. Nah, pentingnya pendidikan karakter sejak dini. Nah, kalau kita bertanya dari awal gini ya kan, seberapa penting sebenarnya Kak pendidikan karakter ini? Sebab sekarang kan orang mengutamakan karakter. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah, apa sih karakter itu dan seberapa penting pendidikan karakter dimulai dari sejak anak usia dini? Silakan Kak. Oke, terima kasih Bang Putra. Nah, pentingnya anak usia dini itu karakter yang pertama yaitu menanamkan, kita bahas karakter dulu nih. Karakter ini bermacam-macam ragam. Ada dia karakter bertanggung jawab, karakter disiplin, bagaimana dia menerapkan suatu tanggung jawabnya itu, kemandiriannya, kemudian kepercayaan diri, itu adalah salah satu karakter yang harus ditanamkan sejak dini. Nah, apa pentingnya?
Kalaulah kita sudah didik dari nol, sampailah dia 6 tahun, golden age tadi itu, bahkan nanti akan terbawa dia sampai dewasanya. Contohnya atau pembiasaan bagaimana anak itu menaruhkan tempat, maksudnya tempat sepatu nih, bagaimana anak-anak itu bisa menaruhkan tempat sepatunya ke tempat rak sepatu. Dari sejak dini, kalau kita terapkan itu kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian, bahkan nanti sampai dewasa dia akan bagaimana meletakkan sepatunya di rak sepatu. Bukan saja nanti ketika dia udah SD, SMP, SMA, begitu dia pulang sekolah dicampakkan sepatunya, kemudian dia udah gitu. Makanya pentingnya salah satu contoh bagaimana meletakkan sepatu. Itu termasuk pendidikan karakter juga. Pendidikan karakter. Contohnya lagi adalah pembiasaan ketika anak-anak di rumah, ketika anak-anak di sekolah, bagaimana dia menerapkan makan ini, makan di sekolah, makan di rumah. Kalaulah kita membiasakan anak-anak itu, ayo anak-anak bunda, anak-anak ibu, anak-anak umi, anak-anak ibu guru, selesai makan dirapikan tempatnya, atau di rumah selesai makan langsung ke tempat di dapur atau tempat cuci piring kan gitu, diletakkan kembali. Nah, itu bakalan nanti dewasa dia akan membiasakan. Jangan nanti setelah dia selesai makan dia tinggalkan saja gitu. Makanya itu salah satu penanaman karakter sejak dini, itulah pentingnya. Dari sekarang kita anak-anak usia dini itu kita terapkan, bahkan nanti akan efeknya itu sampai dewasa gitu, Bang Putra, Kak Gigi. Oke, sekali lagi ya Abang ke Kak Monika dulu. Tadi kan dari versi gurunya Kak Monika ya kan. Nah, sekarang gini guru ini kan misalnya mengajari satu kelas itu atau suatu rombel itu ada banyak, ada belasan sampai puluhan anak Kak Monika. Ini kenapa bisa jadi beda-beda ya gitu kan? Ada yang mudah dikasih tahu, langsung paham dia, ada yang sampai berkali-kali, ada yang sampai mesti dicontohkan dulu sama gurunya, baru dia paham. Ini mungkin bisa disampaikan apa penyebabnya? Apakah ada termasuk faktor orang tua juga di sana, ya kan, yang sebagai madrasatul ula atau guru yang paling utama di rumah, atau bagaimana ini? Silakan Kak. Oke, yang pertama kita harus sadari bahwa yang namanya anak manusia itu adalah unik. Artinya tidak ada anak yang sama persis. Bahkan anak yang dikandung oleh satu ibu, satu bapak, itu bisa sangat berbeda-beda. Nah, kemampuan anak juga pasti berbeda. Dalam hal kecerdasan juga berbeda, daya tangkap dan lain sebagainya. Nah, sama apalagi nanti siswa yang ada di kelas. Itu pasti berbeda. Bagaimana perlakuan orang tua terhadap anak itu juga pasti berbeda-beda. Latar belakang, keluarga, bagaimana pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anak di rumah itu juga berbeda. Jadi pastinya setiap anak pun kita pasti harus memperlakukan juga berhadapan dengan hal yang berbeda. Oh, berarti tidak bisa disamaratakan Ji ya? Ya, walaupun proses perkembangan seorang anak itu umumnya universal gitu. Artinya di tahap ini dia harus bisa ini, di tahap ini dia harus seperti ini gitu. Tapi nanti pada perjalanannya mungkin ada yang agak sedikit berbeda. Disitulah peranan kita sebagai seorang pendidik, sebagai orang dewasa untuk mampu menggiring mereka pada hal-hal yang kita harapkan nantinya. Baik, Bang Putra. Dan untuk dapat mencapai supaya pendidikan karakter ini bisa dimiliki setiap anak, ini sebenarnya dari sejak kapan nih Bu Monika? Sejak dini, tapi sejak kapan ini dimulai? Sedini apa sih sebenarnya? Silakan Bu Monika, seperti apa? Iya, sebenarnya yang namanya pendidikan karakter itu sudah bisa kita berikan mulai dia lahir 0 bulan, kemudian ke 6 tahun, kemudian nanti ke 13 tahun. Disitulah fase yang paling besar kemungkinan kita membentuk karakter seorang anak. Karena kenapa? Lepas nanti 13 tahun sudah sangat sulit. Artinya seperti kita sedang menempa sebuah vas bunga, ya. Nanti sudah 13 tahun artinya dia sudah terbentuk sesuai dengan karakternya dia. Jadi untuk merubah karakter yang sudah terbentuk itu hal yang paling sulit, bahkan hampir tidak mungkin. Jadi istilah kata, nanti dia juga bakal berubah. Berubah apanya gitu. Jangan mengharapkan suatu perubahan kalau kita ngomong tentang karakter gitu. Nanti dia berubah setelah dia menikah menjadi orang yang tidak pemarah.
tidak ada. Ya. Itu dalam kamus psikologi hampir tidak mungkin. Ya. Begitu. Jadi jangan mengharap suatu karakter yang sudah dewasa bisa kita rubah, itu tidak Karena bisa. karakter dia sudah dikasih dari sejak lahir ya kan. Betul, kita Kemudian, mentemplate ya, seorang ya. anak itulah karakternya, watak, Iya. ciri khasnya. Contoh misalnya karakternya kayu ya kan, maka Iya. dia yang bisa dibentuk ya kan, ditempa dia kan. Iya, Dari tidak mungkin kita meja, ubah dia kursi, menjadi sebuah besi atau apa gitu, nggak mungkin, gitu. ya. Tapi kayu ini nantinya kalau sudah menjadi kayu, dia akan kita bentuk menjadi kayu apa? Kayu Iya, meja, kah, kayu kursi kah, atau fungsi kayu apanya Iya, lagi supaya betul. dia tetap menjadi daya fungsi. Wah. Baik. Nah, di fase tadi ada 0, 6, dan 13 nih Bu. Apa aja yang diajarkan, mekanisme dan juga fase-fase seperti apa nih yang mungkin banyak orang tua belum paham dan belum tahu nih terkait dengan hal ini. Misalnya seperti 0 ke apa? 6 tahun gitu ya Apa kan. yang harus Nah, ya. diajarkan seperti itu? Gimana nih Bu Monica? 0 ke 6 tahun, karakter yang kita ajarkan adalah bagaimana dia mengenal dirinya. Begitu, supaya ketika dia mengenal karakter untuk dirinya sendiri, kita akan mempersiapkan dia untuk berhadapan dengan lingkungan sosial. Begitu, karena bagaimanapun seorang anak akan berhadapan dengan lingkungan sosial. Ya, yang pertama sekali adalah lingkungan sekolah. Ya. Begitu. Jadi ketika dia nanti 6 tahun, nah mulai karakter-karakter yang kita ajarkan tentang nilai-nilai sosial, misalnya apa, berbagi, sharing, betul. atau menghargai orang Mengalah, lain, gitu ya, ya. kejujuran, Iya. keterbukaan. Nah, itu adalah karakter-karakter sosial. Sedangkan dari 0 sampai 6 bulan itu adalah karakter pribadinya yang nantinya akan dia juga bawa ketika nanti berhadapan dengan dunia sosial. Seperti itu. Ke Masuk Kak Anggreni, maksudnya ya. Kak Sarah Iya. nih dulu ya. Silakan Bang Kak Putra. Sarah nih, kan sebagai pendidik nih ya kan, mungkin bisa diceritakan nggak mungkin hal-hal yang membuat apa ya terkesan gitu kan saat mungkin mengasuh ataupun mengajari atau mendidik nih ya anak usia dini ini, karena pastinya harus sabar ya kan, dibanyak-banyakkan sabarnya, Banyak dipanjang-panjangkan PR-nya ya, gitu. sabarnya ya kan. Betul. Nah mungkin Gimana apa nih? pengalaman yang pernah ini dirasakan gitu ya kan? Pengalaman yang sangat berharga bagi saya ketika saya dapat anak itu Nah. masuk dikategorikan anak ABK. Oh. Memang dia Itu ABK. dikerja di kapal berarti? Itu lain, anak buah Anak buah beda, kapal. beda. Beda topik lagi. Beda topik. Berkebutuhan khusus maksudnya ya. Tetapi memang bukan yang sampai sindrom, Enggak, bukan iya, sampai yang parah. Tetapi bagaimana begitu anak ini datang, begitu masuk sekolah, dia begitu tatap saya, dia di depan saya, tetapi matanya tidak mengarahkan ke saya. Oh, gitu. dia kemana gitu ya? Kemana-mana. Jadi saya bilang, Umi Rani mana nak? Mana Umi Rani? Mana? Padahal tuh di Di depannya. Ya, gitu. ya. Suatu ketika saya bahkan sampai orang tua yang lain tidak mau anaknya itu di sekolah di tempat kami. Oke. Bahkan itu kenapa mengganggu dengan teman-teman yang lain. Jadi saya mengedukasikan kepada semua rapat parenting orang tua bahwasannya anak ini adalah spesial, anak ini adalah istimewa. Dan anak ini punya hak besar dan sama ketika dia mendapatkan pendidikan di anak usia dini, saya bilang. Jadi saya berikan pemahaman kepada orang tua, jadi bahkan orang tua yang lain pun paham. Nah tinggal lagi bagaimana saya bisa nih merubah karakter anak ABK itu bisa menjadi lebih baik. Yang awalnya dia guling-guling di lantai, kemudian hanya duduk 1 detik, 2 detik, atau buang mencampakkan meja semua beracak-acakan. Jadi saya hanya bilang, saya nggak bisa sebutkan namanya, Iyalah, jangan. saya nggak bisa, saya sebut nama Sebutkan dia. namanya misalnya Iya. Mawar gitu ya. Iya. Mawar kok lain Saya ya. D aja ya D kan, aja, inisial D. Tenang dulu nak, ayo coba tarik nafas. Saya selalu mengajarkan kepada anak, tenang dulu. Ketika dia udah guling, dia udah merasa capek, kan saya biarkan dia meluapkan emosionalnya ketika dia udah lelah, udah capek, dia berguling, saya dekatin. Udah tenang nak, udah apa? Udah Umi. Coba lihat, pertama saya melatih matanya. Coba lihat ke depan dulu nak, lihat umirannya, saya bilang. Jadi ketika itu setiap hari saya stimulus, kemudian saya berikan stimulus respon kepada anak D ini, lama-lama 1 minggu, 2 minggu ada perubahan.
Bahkan dia bisa bilang, Umi Rani cantik itu loh mak, saya nggak mau sekolah kalau nggak ada Umi Rani. Katanya bilang. Dan bahkan di status Jadi hari ini nggak sekolah lah ya Umi Rani di sini. Memang lagi Memang lagi libur ya. libur. dan itu memang sudah Iya, tamat sudah dia, tamat. Oh, sudah iya. tamat. Jadi begitu saya berhadapan, bahkan sampai dia duduk diam, tenang, Bisa sekarang bisa sekarang. Bahkan saya ketika di anak itu adalah sesuatu anak yang pintar ternyata. Oh iya. Anak yang seperti itu pintar, cepat nangkap tulisannya cantik, menghitung dia cepat. Anak yang seperti itu gitu loh. Jadi saya bilang, aduh anak Umi ini, itu salah satu pengalaman saya yang sampai detik ini saya ingat. Dan itu dia sudah kelas 4 SD kalau nggak salah. Oh sekarang ini? Sekarang itu pengalaman penghargaan saya ketika saya bisa merubah anak yang ABK ini bisa minimalisirkan rasa emosional itu yang harus kita tanamkan gitu, berbagi kepada teman-temannya gitu. Itu adalah salah satu pengalaman yang luar biasa buat saya. Kalau tanya pengalamannya ya kan. Tapi kalau anak-anak yang lain biasanya dia nangis, itu udah hal biasa. Kalau misalnya dia begitu pertama kali masuk sekolah nangis nggak mau ditinggal, itu juga hal biasa. Memang semua namanya begitu. Biasanya lingkungan rumah dia seperti ini, tiba-tiba masuk ke lingkungan sekolah kok seperti ini, banyak kali orang dan dia tidak mau ditinggal. Bagaimana edukasi kepada stimulus kepada anak, guru-gurunya itu bisa mendiamkan dan menertibkan anak-anak. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Abis itu seminggu kita lepaskan, kita biarkan pelan-pelan orang tua untuk keluar dalam kelas. Seperti itu sih kebiasaannya. Jadi mungkin bukan mengubah pemirsa ya, membentuk membentuk karakter yang sesungguhnya ya kan. Nah kita ke psikolog dulu lah ya kan, Kak Monica ya kan, anak berkebutuhan khusus. Ini bagaimana dari psikolog menanggapinya? Apakah akan selamanya seperti itu atau bagaimana? Tapi jangan dijawab sekarang. Karena ditahan dulu ya. Perintahnya dari mau break dulu. Ditahan dulu sampai subuh ya Kak ya. Baik pemirsa, nantikan kami di segmen berikutnya. Mari kita dengarkan dulu lagu dari Nero Band, Seandainya Viera. Silakan. Segmen kedua pemirsa, balik lagi. Jadi nanti kalau mau bertanya silahkan ya dari line telepon kita di 081161000386. Silahkan bertanya karena di depan kita 2 narasumber yang langsung berhubungan dengan anak-anak usia dini ya. Betul Bang Oke, baik pemirsa. Tadi lanjutkan mengenai anak berkebutuhan khusus nih untuk Kak Monica. Apakah anak berkebutuhan khusus nanti suatu saat ya ketika dia menemukan jati diri yang sesungguhnya, apakah memang bisa kembali seperti kita yang normal ini atau memang tetap di posisi itu? Silakan Kak. Namanya juga sudah ABK ya, anak berkebutuhan khusus, berarti dia memang membutuhkan penanganan khusus yang tidak bisa kita berikan secara umum begitu. Artinya dia punya keterbatasan dalam hal kemampuan untuk memahami instruksi yang diberikan. Jadi ABK ini kan sebenarnya banyak. Autis juga itu disebut ABK, anak Down syndrome juga itu disebut ABK, kemudian ADHD ya, kemudian dan catat fisik lainnya juga itu adalah ABK juga. Jadi tergantung si anak ini mengalami sindrom apa begitu. Jadi penanganan dan berhadapannya pengelolaannya juga pasti akan berbeda. Yang menjadi catatan adalah apakah bisa nantinya kita mengharapkan si anak ABK ini seperti anak normal lainnya? Ya, secara jujur saya bilang nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Artinya kita hanya membantu dia sebatas dia nantinya bisa support untuk mandiri, untuk dirinya sendiri. Artinya kalau misalnya nanti pun tidak ada lagi orang tua yang membantu dia, artinya dia masih bisa untuk survive. Begitu. Selamatlah untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Oke, baik. Mengenai pendidikan karakter sejak dini, kira-kira Kak Monica, karakter-karakter apa saja yang wajib ya dimiliki oleh anak sejak usia dini ini? Nah, silakan Kak Monica. Secara umum aja ya kita berbicara karakter apa sih yang sebaiknya kita berikan kepada anak itu adalah satu, disiplin. Ya, disiplin itu sangat kita butuhkan, kita berikan kepada anak untuk menunjang dia nantinya dalam
pengarahan dirinya nanti untuk Sehari-hari ya. sehari-hari maupun nanti di tempat kerja. Kemudian rasa hormat. Rasa hormat Rasa ya. hormat. Iya, betul. Ya, karena bagaimanapun kita tetap orang timur. Ya, walaupun banyak kita mengadopsi praktek-praktek pendidikan dari negara barat, bagaimanapun kita tetap harus punya karakter rasa hormat. Gitu. Lihat ya orang Jepang ya kan, Iya. bagaimana dia sangat menghormati Wah, sampai tunduk orang gitu ya. lain. Iya, betul. Betul. Yang ketiga adalah kejujuran. Ini jujuran. Kejujuran. Nah, itu juga sangat penting. Kenapa korupsi kok nggak selesai-selesai ya? itu juga ada Kenapa hubungannya ya. kasus-kasus perselingkuhan tidak selesai-selesai ya? Oh iya. Karakter kejujuran tidak pernah atau mungkin Seperti judul selalu film itu ya, Irfan seperti adalah maut ya. kita abaikan ya, seperti kita abaikan dalam kehidupan kita dalam memberikan pendidikan karakter Oke. kepada anak. Nggak usah banyak-banyak, 3 itu aja sebenarnya sangat Oh, sulit 3 ini sebenarnya aja. Ini untuk saya menerapkan sulit ya. kalau kita mau konsisten terhadap perilaku kepada anak. Artinya kalau kita membentuk karakter anak tidak bisa hanya ngomong saja, nasihat Ya. saja. Ya, artinya anak meniru Yes. apa yang Dilakukan oleh orang tua. Oke. Verbal nasihat yang kita ucapkan itu hanya 30% saja mereka serap. Sedangkan 70% lainnya Tindakan. itu mereka serap dari perilaku dan tindakan orang tua. Oke. Jadi kalau mau jujur anak, orang tua juga harus jujur. Ya, jangan membiasakan diri jujur demi kebaikan. Bohong demi kebaikan. Ya, nggak apa-apa lah. Oke, nanti next ke depannya nggak apa-apa lah, dikit Ya, aja kok. Betul. Ya, jadi 3 itu aja, disiplin, rasa hormat, kejujuran. Itu sebenarnya sudah lebih daripada cukup untuk karakter pendidikan karakter Usia dini ini. anak usia dini. Oke. Nah, pertanyaan saya nih Bu Monica, dengan adanya pendidikan karakter usia dini, artinya kan orang tua juga mengajarkan kepada anak. Tentunya ini ada pengaruh-pengaruh besar ini dari orang tua terhadap anaknya. Seberapa besar pengaruhnya, Bu? Dan seperti apa? Apakah memang kalau misalnya gini, punya orang tua yang punya karakter A, apakah ada kemungkinan anaknya juga akan sama punya karakter yang A juga? Iya. Atau seperti apa? Silakan. Gimana deh, Bu? Iya. Anak 0 sampai 6 tahun, orang tua itu menjadi panutan 100%. 100% ya. 100% orang tua menjadi panutan anak dalam dia berperilaku, bertindak, berpikir, berbicara, dan lain sebagainya. 6 ke 13 tahun mulai bergeser, orang tua berkurang, masuk pengaruh guru. Oh, guru. Begitu, ya. Lepas 13 tahun teman sebaya. Oke. Ya, jadi itu ada momen-momennya. Jadi di mana nanti orang tua 100% maksimalkan peran orang tua. Ya. Artinya walaupun kan hanya 6 tahun, jangan ngomong hanya 6 tahun, tapi 6 tahun itu adalah golden age di mana daya serap anak Ya, terhadap 100% perilaku, ya, perilaku, ucapan, dan apapun yang dilakukan orang tua itu dia serap 100% tanpa filter. Dia tidak tahu itu bagus atau tidak, dia tidak tahu. Bukan tidak mau tahu ya, tidak tahu. Contohnya ketika misalnya ketika ayah marah kemudian ayah membanting gelas. Anak tidak tahu itu salah apa tidak, tapi dia memang tidak suka. Tapi ketika nanti si anak marah, lihat perilaku yang dia lakukan seperti apa yang dilakukan ayah ketika marah. Membanting gelas. Ya betul. Gitu. Memang secara emosional anak tidak suka ketika ada kekerasan di dalam ibu bapak. Tapi ketahuilah, secara naluri dia melawan ya. betul. Tetapi lihat nanti momen-momen yang dialami oleh anak pada masa kecil itu sangat mempengaruhi dia di usia dewasa ketika dia memplanning hidupnya, mengambil keputusan, merencanakan apapun. Ingat banyak kasus-kasus inner child yang dialami oleh anak-anak remaja, kemudian berkelanjutan di masa dewasa. Fenomena trust issue itu adalah peristiwa yang dialami oleh manusia dewasa yang dipengaruhi oleh pengalaman Masa lalu ya. masa lalu, terutama masa anak-anak.
Seperti itu. Baik, nah artinya ini juga punya peran penting nih dari 0 sampai 6 tahun. Nah mungkin anak-anak juga ada di sekolahin di umur 4, bahkan Ya. di TK itu di umur 5 ya Bu Rani ya. Ini gimana nih dengan adanya gejolak di mana tadi 100% itu imitatingnya kepada orang tua. Tapi kan Iya. tentu ada hal-hal yang mungkin di rumah orang tua itu memberikan pengaruh ataupun ya katakan pengaruh yang ke arah negatif. Tapi ini gimana nih peran dari guru sendiri untuk bisa meluruskan anak supaya punya karakter yang baik? Ini PR banget gak sih? Iya. Gimana nih Kak Silakan, Rani? Kak Syara. Iya, banyak memang orang tua sudah memasukkan bukan 4-5 tahun tapi ada sampai 3 tahun. Udah ada. Iya, makanya saya selalu kan kalau seminar saya tanya gitu kan, berapa tahun anak disuruh sekolah Ibu? Ada yang bilang 3 tahun, 4 tahun. Random ya. Saya bilang sekalian 2 tahun aja lah Bu, nampak kali Ibu malas ngurus anaknya. Atau titipan titipan. Iya, Karena ya tanam Daycare, anak jadi. Lanjut Kak Syara. Jadi memang kalau lah memang benar pola asuh orang tua itu 100% kepada anak. Iya. Jadi bagaimana sih sebenarnya ketika sekolah taman kanak-kanak itu di 4, 5, 6 tahun itu sudah ada harus proses perkembangan harus sesuai dengan tahap perkembangannya. Di mana 4 tahun itu ada tahap Ya, perkembangan. dia bisa apa, dia bisa apa ya. Perkembangan apa yang mau kita Tapi banyak orang tua, saya potong sedikit, banyak memaksakan gitu. memaksakan Nah. calistung itu tadi. Iya, dia harus maunya tahu. umur 2 tahun kayaknya udah bisa juara olimpiade gitu ya. Benar sekali. Ya. Cepat. Oh, bisa udah langsung membaca Iya, dia. langsung membaca udah, dia. Udah kayak Padahal ada masanya, betul Mak Monika ya? Ada Iya, masa-masanya ada ya. masanya. Gitu, silakan, Jadi Kak. ketika dia 4 tahun itu perkembangan apa yang mau kita tanamkan Ya. kepada anak? Perkembangan motorik halus, motorik kasar, kemudian perkembangan kognitif, afektif, kemudian seninya, bahasanya itu kan harus ditanamkan kepada anak usia 4-5 tahun. Jadi proses itu pernah kita bahas ini juga Ya, ya, betul. kan? Ketika usia 0 sampai 1 tahun, apa sih tahap perkembangan? Makanya itu ada posyandu. Udah bisa apa sih anak? Udah bisa tungkurup. Ada bukunya itu Iya, ya. ada bukunya. Makanya bisa, udah bisa merangkak atau bisa apa? Makanya ada tahap demi tahap. Sama juga pendidikan anak di sekolah ada tahap perkembangannya. Jadi kalaulah kita kepada orang tua menuntut anak-anaknya itu bisa calistung yang sangat berlebihan, itu akan efeknya kepada nanti besar dia, jangan apa tingkat kelas 5 SD atau SMP itu udah merasa bosan ketika kita sudah memaksakan ketika tuh ayo belajar. Sebenarnya kan di taman kanak-kanak ini kan bermain. Tapi bermainnya itu bukan berarti dia main-main, Iya. tetapi di situ ada edukasi. Ada edukasi. Ada banyak pembelajaran Tidak yang hanya harus sekedar main ya. main, iya, bukan hanya permainan harus main ini nggak ada manfaatnya, salah. Bagaimana anak misalnya menyusun puzzle, Iya. bagaimana menyusun Lego, Ya. itu kognitif, bagaimana dia motor kognitif, Ya. kemudian bahasa, kemudian terampilan motor moralnya bersosialisasi dengan teman-temannya, berbagi dengan mainan kepada Ya. anak, itu salah satu adalah yang harus kita tanamkan. Makanya betul tadi kata Bu Monika, bahwasannya kedisiplinan, kejujuran, rasa hormat, tadi juga ada saya tambahan tanggung jawab, kemandirian, kemudian bagaimana anak-anak itulah ditanamkan sejak dini. Bukan calistung yang harus kita paksakan seperti pembelajaran di SD. 1, 2, 3, 4, 5, Ya, itu beda, itu pendidikan formal ya kan. Iya kan A, B, C, D, B, A, B, B, kan gitu Iya, kan, C, A, C, enggak C. ya. Jadi bagaimana? Jadi buatlah di taman kanak-kanak, khususnya seluruh sekolah itu harus bagaimana agar anak-anak ini bisa membaca tetapi dengan cara bermain. Anak-anak Ya. ini bisa berhitung dengan cara bermain. Menyusunkan pengelompokan warna dari Lego. Warna merah mana, Nak? Nah, Disusun. itu termasuk juga ya. Warna kuning susun. Ya, kuning susun. Mana ini susun. Setelah bermain dirapikan di tempat letakkan dibiasakan ya, tanggung jawabnya tadi ya. pembiasaan, kebiasaan. Kemudian berbagi saat dia mau berbagi sama temannya, tidak merebut mainan anak-anak ketika di taman anak-anak gitu kan. Itu adalah pendidikan yang harus kita tanamkan sejak dini gitu. Oke. Jadi orang tua tuh juga jangan disepenuhkan kepada sekolah, mentang-mentang
sudah disekolahkan gitu kan, lepas tanggung jawab. Kebanyakan kayak gitu. Begitu nggak tahu anak-anak, Umi, Bu Guru, ini kenapa nggak bisa baca? Asik. Aduh, ini dia di rumah ini kayak Langsung gini. ibu gurunya bilang, iya. Iya. Jadi harus berkontribusi nih, Iya dong. berkolaborasi kan antara pola asuh orang tua sama sekolah itu harus berkesinambungan. Itu dia Bang Putra. Memang kadang kendalanya gini, apalagi libur, misalnya sekolahnya sampai Jumat nih kan, Kak Monika. Sabtu Minggu itu kan di rumah pemirsa kan, dia kembali ke pengaturan awal ya. Seninnya balik lagi. Loh, kemarin kan sudah Umi ajarkan, yang merah taruh di sini, yang kuning kan dia kembali lagi. Dicampur ya. Itu gimana kita menanggapinya, Kak Monika ya? Karena kan banyak orang tua mungkin belum teredukasi atau mungkin apa ya, nggak mengerti bagaimana cara pola parenting yang baik untuk anak usia dini. Karena kan guru ini kan hanya sebatas berapa jam saja, betul nggak ya kan? Sebatas beberapa jam saja. Yang paling banyak kan dia belajar tuh bersama ibunya. Mungkin boleh ditanggapi. Itulah pentingnya parenting, ilmu parenting. Kita nggak ada kata lelah ya, tapi berkali-kali kita katakan, ayo kita harus belajar ilmu parenting. Tapi banyak ibu-ibu yang denial, artinya saya lebih tahu apa yang terbaik untuk anak saya. Jadi begitu kita berikan suatu edukasi, dia langsung menolak. Artinya, itu kan teori. Iya, teori katanya ya. Saya praktek di rumah. Betul, dalam arti kita tahu dulu teorinya seperti apa. Betul. Kita tidak memaksakan harus semuanya sesuai dengan teori itu, tapi ya kan? minimal kita punya frame apa yang harus kita lakukan. Ya, kemudian nanti ketika ada masalah, bagaimana kita menanggulanginya. Jangan mentok-mentok ujung-ujungnya apa ketika orang tua sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, mulai saling menyalahkan, ya kan? Suami istri mulai saling menyalahkan, kemudian mulai cari kambing hitam nyalahin guru, betul, dan lain sebagainya. Padahal dia sendiri denial bahwasanya dia mendapatkan apa, kalau dibilang gagal nanti dibilang terlalu kasar begitu. Tapi yuk belajar gitu, belajar tentang parenting. Tidak ada salahnya kok, kita bukan memaksakan semuanya harus sesuai dengan teori, tidak. Minimal ada ilmu yang kita pakai, kita gunakan nantinya untuk mengasuh anak. Oke, kita mau iklan lagi nih. Iya, Sabar ya Kak Monika. Masih banyak sekali pastinya pertanyaan yang mau kita kasih ya, tapi kita harus jeda dulu Bang. Iya, kita kembali sesaat lagi. Kami persilakan, yang penting happy. Silakan. Ya pemirsa, baik lagi ini segmen 3. Nanti kita akan ulik-ulik lagi ya kan mengenai karakter anak sejak dini. Ini seru sebenarnya Ji ya. Karena dari sini kita bisa ketahui bahwasannya dari 0 sampai 6 tahun itu kata siapa yang dia dengarkan ya kan. Dari 6 sampai 13 kata siapa, kemudian 13 sampai seterusnya kata siapa. Nah, dari sini kita bisa belajar, maka pemirsa nih ya, jangan tinggalkan dulu markompur kita ini ya kan. Nah, akan kita ulik lagi nih di segmen terakhir supaya kita bisa ketahui bagaimana sebenarnya pentingnya pendidikan karakter sejak dini. Nah, mungkin boleh dilanjutkan sedikit Kak Monika mengenai fungsi peran orang tua tadi itu kan, karena ada yang denial tadi itu ya. Ini kan seru nih, banyak orang tua yang katanya pengen anaknya itu bagus, pengen anak itu sukses, berhasil, tapi giliran belajar nggak mau. Giliran dikasih tahu itu hanya teori tadi katanya ya. Iya, silakan Kak Monika. Ya, jadi kan artinya ketika ada informasi, istilahnya sebenarnya orang tua zaman sekarang tuh sudah sangat enak dimanjakan dengan internet, digitalisasi, gadget yang begitu mudah untuk kita dapatkan informasi-informasi seputar dunia parenting. Gratis malah ya? Gratis. Nah, dari sekian banyak tentang parenting, nanti mulai kita mengadopsi yang mana yang cocok sesuai dengan anak kita. Begitu. Misalnya anak saya yang ekspresif, artinya saya juga harus mengimbangi bagaimana memperlakukan dan mewadahi anak yang ekspresif ini nanti untuk membentuk karakternya. Kemudian nanti anak kedua saya bukan ekspresif, anaknya cenderung pendiam. Nah,
ketika saya berhadapan dengan anak yang pendiam, saya tidak bisa memperlakukan dia seperti kakaknya yang ekspresif. Artinya apa yang harus saya lakukan untuk membentuk karakter anak si pendiam ini? Ketika dia ada masalah, ada yang dia nggak suka, dia sedih, dia nggak ngomong. Nah, lama-lama nanti saya nggak kenal nih anak ini bagaimana. Ya kan, lama-lama orang tua pun ketika ditanya mulai bingung. Ya, kok anakku begitu ya? Kok anakku kayaknya kenapa ya? Iya. Nah, mulai nanti dia panik karena si kakak ini ekspresif, artinya ketika dia nggak suka dia ngomong, Ya, dia ketika bicara dia langsung, sedih ya. dia ngomong, jadi kita bisa tahu. Nah, itu kan mungkin sedikit agak mempermudah. Bagaimana dengan adiknya yang cenderung pendiam, ya kan? Nah, beda lagi. Nah, cara bagaimana kita memperlakukan anak itu ada semuanya dalam dunia parenting, edukasi parenting. Jadi ketika nanti ada yang mengajak misalnya sekolah, Bu ini ada seminar parenting, ayo dong Bu dateng, begitu. Jangan langsung denial, sok tahu, aku paling tahu tentang anakku, aku yang melahirkannya, aku paling tahu apa yang terbaik untuk anak. Jangan dulu, ya. Artinya yuk sama-sama kita belajar. Open minded lah. Betul, di open dulu mainnya, artinya terima dulu. Ya, bagaimanapun yang namanya informasi itu pasti ada gunanya. Mungkin tidak sekarang, next tahap berikutnya. Betul sekali. Gitu, ya. Nah, sebelum kita ke Kak Rani nih, saya masih mau nanya lagi ke Bu Monica terkait Penasaran dengan- kita ya. Iya, karena memang ini penting banget dan juga menjadi PR setiap orang tua ataupun calon orang tua ini pastinya harus tahu terkait dengan hal ini. Nah, kalau tadi mungkin terkait dengan denialnya seorang orang tua, bagaimana dengan keterlibatan antara kedua belah pihak, baik ayah dan ibu? Ini pasti kan punya pendapat yang berbeda nih, Bu. Ini kan PR juga nih. Kalau misalnya si ayah punya pemikiran, oh anakku mau seperti ini. Nah, sedangkan si ibunya mau seperti ini. Ini gimana nih PR-nya, Bu? Ya, Gimana gimana nih tuh kira-kira? kira-kira, Bu Monica? Seperti apa? Komunikasi. Oke. Ya, suami istri itu peran utamanya harus tahu. Artinya ayah bukan hanya sebagai pencari nafkah, tapi ayah juga ikut membimbing, mendidik dan merawat anak. Jangan katakan, oh itu kan tugas mamanya, itu tugas istri di rumah. Tidak, karena bagaimanapun anak tetap akan mengidolakan ayah dan ibunya. Begitu. Jadi kerjasama ayah dan ibu. Kalau misalnya ibu merasa enggak deh ya, kayaknya anak ini lebih ke sini, enggak apa-apa, mulai ikutkan misalnya tes kepribadian anak, tes bakat anak. Dari situ nanti akan kelihatan kok sebenarnya potensi dasar anak ini kemana. Jadi nanti mulai jadi nanti sama-sama antara ibu dan ayah. Apalagi begitu. sekarang teknologi udah maju ya. Betul. Banyak fitur-fitur tesnya kan. Yes, Betul. ada tes online. banyak, Kalau betul, memang betul. merasa kurang puas dengan tes online, offline, banyak ya kan? sekarang ya biro-biro Yes. psikologi yang memberikan tes bakat anak, tes kepribadian anak, ya. Jadi 5 tahun, 6 tahun anak sudah bisa melakukan tes kepribadian minimal. Kita tahu nih anak saya lebih cenderung Diarahin kemana, Diarahin gitu. kemana, Apakah ya. dia lebih dominan melihat figur ayahnya atau melihat Mamanya. figur mamahnya, begitu. Karena orang tua ini akan menjadi Di sini jadi mama, di situ jadi figur, papa. gitu. Nanti Jangan cara sampai marahnya salah. cara marah papa, gitu ya kan? Cara marahnya cara marah papa, Bisa, tapi bisa. nyelesain masalahnya secara mama, Cara mama, begitu. ya. Biasanya Bisa, ada. seperti Iya, itu, tapi ya. mana yang dominan biasa nanti kan kelihatan di tes kepribadian anak, gitu. Oke, Kak Rani lah, Kak Rani. Ditanya Iya, tentu ini perlu kita tanyakan juga nih. Nah, kalau tadi mungkin kita banyak kulik tentang orang tua, tentunya kita juga sebagai guru punya keinginan besar ya untuk bisa juga punya andil. Apalagi Ya, ini betul. ya guru tanpa tanda jasa, tapi jasanya tuh sampai lari-lari berkepanjangan kemana-mana gitu ya. Iya. Gimana nih Kak Rani untuk menanggapi terkait dengan hal itu? Apa yang memang harus dilakukan? Dan tentunya pasti banyak sekali struggling yang terjadi. Tentu harus juga dilewatkan, seperti apa nih, Kak? Iya, ketika problem kita bilang itu terjadi antara pola asuh ayah dan pola asuh ibu itu berbeda.
apalagi terjadi masalah yang rumah tangga atau broken home. Waduh. Itu akan terlibat mengenai kepada karakter anak di sekolah. Iya. Yang pasti anak itu cenderungnya diam, nangis, nggak mau apa-apa, aktivitasnya ini apa-apa. Apalagi anak usia dini ya, iya, langsung anak usia ya. dini. Terus bahkan pihak guru pun terlibat dalam problemnya orang tua. Misalnya nih, nanti ya Umi, kalau anak saya dijemput sama ini jangan dikasih. Waduh. Waduh, cuman ini. Nanti kata yang ini, mamanya bilang nanti kalau papanya jemput jangan kasih ya. Itu Ya kan titip pula dia apa ya kan, Ih. di tangan gitu kan. Oke siap, rahasia aman di tangan, tapi di mulut tidak. Kan di tangan. Jadi kan problem-problem itu kita sebagai guru, sebagai pihak sekolah udah harus Iya, membentengin. betul. Pernah terjadi kasus bagaimana pertengkaran orang tua di rumah itu akan berdampak kepada anak dan di sekolah. Oh. Jadi kami hanya membatasin ketika bapaknya datang, itu habis selesai bapaknya, selesai ibunya, masing-masing. Jadi saya hanya bilang, apapun permasalahan di rumah, ibu selesaikan di rumah. Ketika nanti di sekolah, jangan melibatkan anak-anak ini, istilahnya membawa dampak yang sangat buruk. Jadi saya akan bilang, pertengkaran kalian berdua itu akan mengakibatkan psikologis anak yang akan berlanjut. Satu bentakan itu akan merusak, Memutus satu memutus sarafnya. saraf pada 10.000 anak. sel saraf. Jadi ketika itu terjadi, kami sebagai pihak sekolah tidak ada mendukung mama dan ibu. Tetap kepada pendirian sekolah, anak ini harus sekolah pada waktunya. Siapapun nanti yang menjemput, tolong dan didiskusikan bersama, apakah dia sama ibu atau bapak atau apakah neneknya. Terkadang itu akan menjadi, itu kita dudukkan bersama. Jangan nanti tiba-tiba dibawa lari pula anaknya, Ya. hajab kita sekolahkan. Jadi itu sudah harus kita berkomitmen ketika itu datang kepada pihak sekolah. Itulah problem-problem yang terjadi yang ada. Memang tidak sering sih, tetapi ada. Setiap tahunnya pasti itu ada satu. Pasti bingung gitu Pasti Ji ya. ada ya. Yang mamanya datang jangan sama papanya nanti, papa itu jangan sama Mana yang mama. udah denger gitu ya. Pasti Iya. guru-guru ini juga jadi PR kan. PR dengan hal banget kayak itu. gitu. Jadi saya selaku istilahnya pimpinan dari sekolah kita, selesaikan dulu guru-guru bagaimana kalau nggak bisa teratasi baru sama saya gitu. Jadi bagaimana kita ada tahap-tahap base step gitu kan. Jadi pelan-pelan istilahnya orang tua ini berikan pemahaman kepada orang tua, jangan permasalahan kalian yang berdua itu akan melibatkan beberapa anak itu hancur. Saya bilang. Jadi kembali lagi kepada semua pemirsa yang Ya. ada nonton di sini nih, pola asuh orang tua baik apapun permasalahan yang orang tua hadapin di rumah, jangan sampai anak itu melihat kejadian yang terburuk kepada orang tua. Pertengkaran itu terjadi akan diingat kepada anak. Tapi bagaimana kita ingin menjadikan anak kita ini sesuai dengan harapan kita. Tetapi rubah dulu atau bentuk dulu karakter dari rumah. Bagaimana kita ingin menjadikan anak kita ingin lebih bagus, lebih ini. Tetapi dari diri orang tuanya tuh tidak merubah. Tapi tolong sama-sama ayo ketika nanti ada parenting di sekolah mengundang bapak ibu untuk hadir ke sekolah, ayo sama-sama menyempatkan waktu. Jangan sibuk dengan kerjaan. Kerjaan itu tidak akan ada habisnya. Tetapi yakinlah ketika anak adalah investasi yang terbesar. Kalau misalnya ini gagal, jangan salahkan anaknya. Kalau mereka itu gagal, tetapi flashback kembali kenapa dia bisa gagal. Jadi jangan sampai anak itu gagal. Mulai dari sekarang ketika ada itu anak-anak di rumah, bentuklah anak-anak itu karakter yang lebih baik. Gitu Bang Putra. Kita sudah di akhir, kita berikan Tidak kesempatan. terasa ya. Ya, tidak terasa pemirsa ya. Kita berikan kesempatan nih kepada narasumber kita, mungkin dari Kak Monika dulu, nanti singkat dari Kak Rani. Closing statement-nya lah ya, menghimbau bahwasanya pentingnya pendidikan karakter sejak dini. Silakan kepada Kak Monika. Bapak Ibu, anak itu tabula rasa, lahir seperti kertas putih. Jadi seperti apa kita mau membentuk karakternya, mulailah sedini mungkin. Bagaimana kita mau melukis karakternya, mulailah sedini mungkin supaya kelak dia akan berproses dengan karakter-karakter yang baik sehingga nantinya ke depannya dia bisa berhadapan dengan masalah sosial, masalah pekerjaannya dan semua masalah problem hidupnya. Itu adalah bekal seorang
anak. Oke, silakan Kak Rani. Oke, Bapak Ibu semua, proses pembelajaran itu bukan hanya saja di sekolah, melainkan adalah dari rumah, lingkungan, serta keluarga yang sangat mendukung bagaimana membentuknya sebuah karakter. Mungkin itu saja agar anak-anak kita bisa berhasil di kemudian hari. Amin, amin, amin. Baik, Luar terima biasa kasih ya. sekali, terima kasih kepada kami Kak ucapkan Monica, pastinya. ya, kepada Kak Sama-sama. Rani, ya. Mudah-mudahan Iya. berjumpa lagi kita, ya kan. Iya, amin. Dan kepada pemirsa, inilah akhir dari Markombur kita untuk sesi ini. Bagaimana pentingnya pendidikan karakter sejak dini. Ingat pemirsa, keberhasilan orang tua ditandai dengan bisa mengantar anaknya ke depan pintu kesuksesan. Jadi kalau kita ingin berhasil sebagai orang tua, maka mari sama-sama yuk kita antarkan semua generasi kita ini ke pintu kesuksesan mereka. Baik, saya Putra Andika Siagian, undur diri bersama rekan saya. Saya Ziva Zahres, kami pamit undur diri dari hadapan Anda, namun pemirsa untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, terimalah persembahan lagu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.